Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang rekonsiliasi bank. Lantas apa sih itu rekonsiliasi bank? Nah, dalam dunia akuntansi dan perbankan ada istilah yang dikenal dengan nama rekonsiliasi bank. Beberapa orang mungkin masih bingung dengan pengertian dari rekonsiliasi bank, fungsinya, kemudian manfaatnya, serta istilah-istilah yang ada pada rekonsiliasi bank. Jadi, setiap perusahaan pasti memiliki akun di bank untuk menyimpan uang mereka. Jumlah uang tunai yang disimpan di perusahaan umumnya jumlahnya kecil atau yang biasa kita kenal dengan petty cash. Ini adalah bab pelajaran sebelum rekonsiliasi bank. Nah, pembukaan rekening perusahaan di bank tujuannya untuk mengendalikan kas perusahaan secara umum. Meski demikian, perusahaan harus memiliki catatan sendiri mengenai dana yang keluar dan masuk. Tidak sepenuhnya bergantung pada catatan di bank, karena bisa saja bank melakukan kesalahan. Nanti setiap akhir bulan, bank biasanya memberikan laporan ini pada perusahaan. Pada saat menerima laporan ini, perusahaan harus memverifikasi apakah jumlah pada laporan bank sesuai dengan jumlah dalam rekening kas perusahaan dalam buku besar umum ataupun sebaliknya. Jadi harus melakukan cross check keduanya antara rekening di perusahaan dengan rekening koran. Nah, proses verifikasi inilah yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi terkait pada laporan bank. Pada pertemuan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berhayal. Jadi teman-teman diibaratkan pada materi rekonsiliasi bank ini adalah sebagai seorang akuntan pada sebuah perusahaan. Ini saya mengajak teman-teman untuk nanti bisa memahami lebih gampang terkait dengan materi rekonsiliasi bank. Selanjutnya materi tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank terjadi karena adanya perbedaan pencatatan antara jurnal internal perusahaan dengan catatan di rekening koran bank. Rekening bank ini perusahaan menggunakan rekening bank untuk keperluan pengawasan internal. Nah, fungsinya adalah rekening bank mengurangi jumlah uang tunai perusahaan. Ini terjadi karena perusahaan hanya memegang jumlah uang dalam jumlah yang kecil atau biasa kita kenal dengan kas kecil atau petty cash. Yang kedua adalah rekening bank menyediakan pencatatan otomatis pada transaksi tunai. Yang ketiga, rekonsiliasi antara rekening bank dan kas adalah pengawasan yang penting. Dan yang terakhir adalah menggunakan rekening bank memfasilitasi transfer dana menggunakan sistem EFT. Nah, sistem EFT ini adalah sistem elektronik seperti transfer menggunakan ATM, kemudian debit itu merupakan sistem EFT. Selanjutnya adalah laporan bank. Ini adalah contoh bentuk rekening koran. Teman-teman pasti sudah memiliki rekening ya, ada ATM, BCA, kemudian BNI, kemudian BTN. Nah, teman-teman di akhir bulan bisa meminta ke customer service bank tersebut untuk mengeprint rekening koran sehingga bisa dilihat catatan-catatan transaksi masuk dan keluar pada rekening koran teman-teman. Nah, sumber dana rekonsiliasi bank itu ada dua. Yang pertama adalah jurnal internal. Ini merupakan pembukuan transaksi yang dibuat oleh pihak perusahaan. Kemudian yang kedua adalah rekening koran bank. Ini adalah pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Rekonsiliasi bank ini dibuat untuk tujuannya adalah menyesuaikan antara jurnal internal dengan rekening koran dengan harapan adanya data yang paling benar. Jadi belum tentu data internal itu yang paling benar, kemudian rekening koran karena menggunakan sistem bank pasti selalu benar, tidak, tetapi ini nanti akan dicocokkan di akhir bulan untuk mendapatkan data yang paling benar.
Beberapa hal yang menimbulkan perbedaan adanya pencatatan rekening bank dengan rekening perusahaan adalah: yang pertama, elemen-elemen oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran uang tetapi belum dicatat oleh bank. Yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Dan yang terakhir, adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan perusahaan maupun catatan dari bank. Kemudian tahap penyusunan laporan rekonsiliasi bank ini ada 4 tahap. Yang pertama, jelas teman-teman harus memiliki jurnal internal bank dan rekening koran. Yang kedua, mencari perbedaan dan mengidentifikasi masalah pada kedua pembukuan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari masalah di poin 2 ini teman-teman menyusun laporan rekonsiliasi bank. Kemudian yang terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian. Langsung saja kita bahas satu persatu mengenai perbedaan pencatatannya. Yang pertama, ketika terjadi deposit in transit. Istilah ini sering kita sebut dengan setoran dalam perjalanan, yaitu sejumlah uang yang telah disetor ke bank namun belum dicatat dalam rekening koran karena pencetakan rekening koran mendahului proses terjadinya transaksi. Contohnya adalah pada hari Senin tanggal 30 September 2019, Bendahara PTA pada pukul 8 pergi ke Bank BCA untuk mencetak rekening koran. Nah, diperoleh informasi dari rekening koran saldo Bank PTA adalah 3.500.000. Nah, pada pukul 10 bendahara menyetorkan kas ke BCA sebesar 1 juta rupiah. Saldo bank dalam buku besar PTA adalah 4.500.000. Terdapat perbedaan akibat setoran dalam proses. Nah, ini harus kita catat di laporan rekonsiliasi. Nah, sebelah kiri ini adalah saldo menurut buku besar perusahaan, itu nilainya adalah 4.500.000. Kemudian di sebelah kanan ini saldo bank menurut rekening koran. Nah, ini harus ditambahkan akun deposit in transit karena transaksi ini menambah saldo bank pada rekening koran sebesar 1 juta, sehingga sekarang menjadi balance sama-sama 4.500.000. Transaksi yang selanjutnya adalah outstanding check atau cek yang beredar. Penarikan cek oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran, namun sampai dengan pencetakan rekening koran, cek tersebut belum dicairkan oleh pemegang. Contoh dari kasus cek yang beredar yaitu pada tanggal 7 September 2019, PTA melakukan transaksi jual beli dengan PTB. Total pembelian PTA adalah 750.000 dan pembayaran dilakukan dengan giro. Pembayaran transaksi tersebut telah dicatat oleh accounting PTA, namun sampai tanggal 30 September 2019 cek tersebut belum dicairkan oleh PTB. Hal ini bisa terjadi mungkin karena accounting PTB itu lupa ya, atau terjadi kelalaian. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan pencatatan antara saldo internal dan rekening koran. Lalu pencatatannya adalah ya, sebelah kiri kita lihat ada saldo menurut catatan bank ya sebesar 3.500.000. Kemudian ada pembayaran dengan giro. Nah, ini berkurang 750.000 sehingga saldonya itu menurut catatan perusahaan adalah 2.750.000. Sedangkan catatan menurut rekening bank, nah saldo bank awalnya adalah 350.000. Nah, seharusnya menurut catatan bank itu kan saldonya juga berkurang 750.000 sehingga harus ditambah akun outstanding check sebesar 750.000 sehingga sekarang sama-sama balance menjadi 2.750.000.
Transaksi selanjutnya yaitu adanya biaya administrasi bank dan pendapatan bank. Nah, biaya administrasi bank yang dimaksud adalah biaya yang dipungut oleh bank sebagai biaya administrasi dari saldo yang mengendap di bank pada periode tertentu. Kemudian pendapatan bunga bank itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari saldo perusahaan yang mengendap di bank selama periode tertentu. Nah, biasanya adalah per bulan. Nah, ini bisa terjadi perbedaan pencatatan karena perusahaan biasanya tidak tahu kapan bank itu mendebet untuk biaya administrasi dan mendebet di penambahan rekening untuk pendapatan bunga bank. Contoh kasus yang real adalah pada rekening koran PTA terdapat potongan biaya administrasi bank sebesar 12.000 per bulan dan pendapatan bunga tabungan sebesar 6.000. Transaksi tersebut belum dicatat dalam saldo bank di buku besar. Nah, ini saya katakan lagi bahwa biasanya saldo di buku besar perusahaan itu belum dicatat karena pihak perusahaan itu tidak tahu kapan terjadinya penambahan saldo dan pengurangan saldo perusahaan seperti itu. Kemudian laporan rekonsiliasi bank yang harus dicatat adalah di bagian saldo bank menurut buku besar perusahaan itu awalnya adalah 3.056.000 rupiah. Kemudian ini harus ditambah ya pendapatan bunga bank sebesar 6.000 dan biaya administrasi bank mengurangi sebesar 12.000 sehingga saldonya sama dengan saldo pada rekening koran bank yaitu sebesar 3.500.000. Transaksi yang terakhir yang menyebabkan perbedaan pencatatan antara saldo bank dan saldo perusahaan adalah cek kosong. Yang dimaksud cek kosong di sini adalah penarikan cek atas suatu rekening yang dana atas penarikan tersebut melebihi saldo dari rekening tersebut. Artinya ini terjadi penolakan dari pihak bank karena saldonya itu tidak mencukupi jumlah yang seharusnya dibayar. Contoh kasusnya adalah PTA melakukan penjualan kepada Raffi Ahmad dengan total penjualan adalah 15 juta. Raffi Ahmad membayar menggunakan cek. Ternyata saldo pada rekening Raffi Ahmad hanya sebesar 10 juta, sehingga cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PTA. Ini kalau saldonya tidak mencukupi, otomatis dari bank itu akan tertolak ya. Penolakan inilah yang dinamakan dengan cek kosong. Sehingga laporan rekonsiliasi banknya adalah di sebelah kiri saldo bank menurut buku besar perusahaan awalnya 8.500.000, kemudian harus dikurangi dengan akun cek kosong sebesar 15 juta sehingga saldonya menjadi 3.500.000. Kemudian di bank ini saldonya adalah 3.500.000 karena belum terjadi penambahan nominal uang, sehingga sama-sama balance menjadi 3.500.000. Ya, itu tadi adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan perbedaan pada rekening koran bank dan rekening perusahaan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan latihan contoh soal untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai kasus-kasus pada rekonsiliasi bank. Contoh ini akan saya upload di LMS yang sudah tersedia sehingga teman-teman bisa mengerjakan. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini terkait dengan rekonsiliasi bank. Teman-teman setelah ini silahkan melanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan di LMS. Nanti kalau ada yang masih perlu dibahas, kita bahas menggunakan grup diskusi di LMS yang tersedia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.